Last game bener. Jangan bilang last game. Biasanya sampai pagi tuh. Gak kelar-kelar tuh. Bukan tipikal gua sebagai anak-anak biasa. Oke. Kalau di Arab sih lo nggak bisa tidur, Lim, gara-gara gue. Last game. Dan ini beneran last game untuk match kita yang kedua. Oke, let's go. Kita bakal mencoba melihat dan memetakan apakah ada Kingslayer benar-benar bangkit atau Onyx mulai kembali menetapkan sebagai tim yang akan memimpin liga ini. Oke. Dari midnya dulu nih. Seperti biasa Om Pokingan di arah mid Lilia. Kasar ya. Iya, kalau Lilia pasti sih. Untuk zoningnya juga lumayan berasa ya di awal-awal. Tapi Eve juga bisa dibilang bisa main safe dengan jarak jauh point kristal yang bisa dipakai. Tapi untuk power clear-nya harusnya imbang sih dari dua-duanya ini. Oke. Tetap akan bisa clear berarti ya. Tetap akan bisa farming dari segi emblem. Wih, emblem marksman nih Beatrix. Iya nih. Pindah ya sekarang ya. Emblem marksman ada penetration extra tambah 5%. Sakit tuh, Om. Trill Master Assassin dengan Quantum. Wah ini sih. Sakit Ada yang kebanting sih. Hati-hati ya. Iya, penting kebanting. Ini laningnya udah menang banget harusnya ya. Kalau roketnya kena terus sih, Bennett kena terus sih ini. Justru untuk landing agak hati-hati nih karena recover HP-nya Cloud FOB juga enak. Ya, Iya. sama-sama enak ya. Untuk landing ya, makanya entar kalau udah ada rotasi mungkin ceritanya berbeda lagi. Di sini kan dimenangin sama Cloudnya tersebut adalah Art of Thievery-nya. Iya. Jadi poking Art of Thievery-nya ini benar-benar potensi untuk bisa mainin poking Kelra. Apalagi kena banyak, darahnya baliknya banyak. Tapi Kelra gimana caranya kalau roketnya kena terus tuh Bennettnya sebiji aja kena Kenzie kelar itu. Tuh lihat tuh. Sakit banget. Satu Ini tinggal doang. tunggu rotasi aja nih. Rotasinya siapa akan duluan yang datang. Mungkin lebih enak kalau Geek duluan ya. Oke, ganti ke Rainer sekarang. Ganti aja terus. Habis ini Wesker dicobain kan. Habis Wesker. Soalnya nggak nyampe Om kalau dia ikut perang ke depan berat untuk dia tadi Om. Ya kena ini, kena range Art of Thievery juga kan. Bisa di basic attack lagi, dicicil terus-terusan. Oke. Marcel udah mulai datang ke arah tengah. Level 4 langsung dibuka. Revitals pakai flicker bakal di-commit begitu saja. Instant kill. Keyboy di first blood. Marcel. Oh, di luar. Berulang kembali tapi remove manipulation di depan sana membuat Marcel ter-take down. Lulu Lanta. Ini agak cukup berbanding terbalik. Dan bahkan Keyboy sebagai roamer ter-take down gak masalah. Tapi menurut gua kalau Marcel yang termakan, ini bakal menjadi keuntungan untuk Lutfi-nya. Kenshi datang. Dan blasting dua dari Kenzie. Langsung menuju ke arah Star Kirby. Menuju ke arah belakang membuat permasukan dari tim King Farm. Mereka jangan lupakan Keyboy sudah punya Tsunami Slap. Yap, harus hati-hati. Tapi dari kedua tim nggak ada yang mau setup turtle duluan. Bahkan Onyx udah mulai ditarik nih. Retributionnya ready dari keduanya. Ya, lepasin gak sih Lim? Lepas. Bukan hal yang baik untuk kontes ya. Spellnya ready dari Keyboy. Belum lagi udah level 4 juga. Akhirnya free untuk Onyx. Yap, sangat free sekali. Masih total yang pertama, masih ada kansnya untuk Geek juga. Retribution, Little Wanderer di-secure. Di bagian atas masih damai nih. Untuk Kenzie agak sedikit sulit ya mungkin untuk bisa memberikan pressure sekarang. Beda waktu dia pakai Cloud ketemu dengan Bruno bisa dicicil. Betul. Ini kalau cicil ketemu dengan Beatrix, salah tipis saja bisa keambil juga. Tapi sejauh ini kita melihat untuk EXP ternyata difference-nya ada untuk Kelra. Di mana ada satu wave, dia unggul. Ya, sudah makan ditangkap lagi Keyboy. Menjadi target utama mereka. Dengan ada Deadly Magic dan all in menuju ke arah Keyboy, mereka nggak memberi ruang Keyboy untuk bisa bermanuver. Ya, tapi masih selamat ya. Masih bisa kabur tadi dengan flicker yang dibuang juga. Mungkin ngelihat dari bedanya tunggu sampai Lutfi yang join. Karena untuk Kairi yang buka duluan tadi agak susah. Sementara Keyboy-nya nggak ada flicker nih momennya nih. 40 detik lagi Lutfi ada di turtle berarti nih lumayan cocok. Iya. Dan so far juga dari aksi Povius nih. Dari game 1 game kedua, Marcel dengan Poviusnya sangat menggila kan. Ya. Karena lumayan bisa, dari Geeknya harus hati-hati nih. Jangan sampai mereka yang kepegang dan bisa dikejar dengan Infernal Pursuit. Ya kan Lutfi juga sama. Karena ini ya match up-nya gantian oh. Gantian tuker. Lapu sama ini kan tadi kan sempat juga Pove. Oke, War Axe udah jadi untuk Kairi. Lumayan banget. Sementara dari Harley kayaknya bakal Genius dulu. Beda sedikit ya, yang satu sustain, yang satu damage. Mungkin poinnya akan ada di Paloy nanti yang bisa nyelamatin siapapun yang dibanting. Oh ini beda damage-nya pastinya ya. EXP Marcel first itemnya di War Axe ya tanpa sepatu. Kalau buat Lutfi-nya ada Silent Drop plus Warrior Boots. Nah Aboy bahkan punya Glowing. Oke, tapi Om, ketika Aboy di depan sana dipaksa untuk menggunakan Black Shoes,
Aboy lebih memilih ke arah Purify. Karena dia tahu kalau Blaxius di depan mata udah ada 2 orang. Udah ditungguin kan. Udah ditungguin. Dia highest-nya jadi oke kan sih lumayan banget nih. Blazing Duet-nya bisa nyumbang damage berarti. Ya. Sebenarnya ini lumayan nunggu waktu juga ya, karena ya kita tahu lah Kelra Beatrix butuh first item dan first itemnya juga kalau jadi bakal menyeramkan ya BOD nanti untuk first item dia. Oh my god, Omawa Kandinsky turun sedangkan Kelra tidak. Dari depan sana Keyboy sudah berada di level 6. Standby menuju siapapun yang akan coba ditarik. Tapi ternyata tercancel dan apa tergodain for covering up bersama dengan Blazing Duet. Membuat Keyboy ter-take down. Kyrie mencoba menyelamatkan dirinya terlebih dahulu tapi saat reward manipulation ke arah yang salah. Mencoba untuk melakukan cover semaksimal mungkin dan Lutfi masih bertahan. Kelra tidak ada yang bisa dilakukan selain memaksimalkan leaning dengan mendapatkan 1 buah turret. Untuk Kelra sih maksimal banget Om, tapi goldnya masih di Onyx ternyata. Masih kepegang ya. Meski kita melihat juga mereka harus kalah secara positioning juga. Cuman Kenzie lumayan dan item Prayo selesai BOD untuk Kelra. Namun yang jelas untuk bottom outer turretnya dari Kenzie yang berusaha untuk mencabut dan masih belum bisa karena katapult di retri. Defense. Oke, glowing di mid lane. Ya, anti Regennya ada di mid. Sama untuk Onyx juga ada anti Regen di mid lane. Jadi romer-romernya ini bisa langsung defense. Kenzinski. Nah ini dia. Kemarin posisinya persis seperti di Lim. Gue ngeliat di mana di mid game seperti ini. Ada Cloud yang habis menang melawan Leo Magawa. Oh, gak wise dan Wesker. Happy birthday. Wah, itu tadi benar-benar ganti senjata yang sangat instan. Kelra, apakah akan ada Raider Rapati di depan sana? Mencoba untuk melakukan kekeran maut. Raider Rapati from Kelron miss. Tapi kali ini sayang sekali. Itu good move banget sih Wesker. Gila, tiba-tiba punya Wesker di depan mata. Dan Marcel juga kaget. Untungnya respon dari Marcel juga sangat cepat ya reaksi dia ya. Dari reward? Reward manipulation yang sangat baik dari Sans. Menguji balas di depan sana. Sedangkan Kyrie mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Masih terlalu kuat. Dan Blaxius di depan sana masih ada di tangan dari Aboy. Dan Geek Farm masih bertahan. Tidak ada yang tumbang sama sekalipun. Malah keuntungan di tangan mereka dengan adanya 1 turret plus 1000 gold difference. Yep. Bawa dapat, golnya juga mereka sempat untuk pegang. Swift Boots untuk Kelra tadi selesai. Dan untuk turtle-nya nih, Onyx akan lebih dulu untuk setup juga. Ingat masih ada Baloy, bisa datang suatu waktu ya dengan EOG dia. Masih ada Space Escape juga untuk dipakai kalau memang mau coba untuk snatch turtle. Oke. Mereka bakal coba untuk bermain dengan flanking. Mencari Sans di belakang sana. Deadly Magic fokus ke arah Kelra. Lutfi? Kelranya kali ini tidak bisa selamat dan tertinggal. Oh no way. Dengan 1 single HP terakhir. Berhasil karena selamat. Malah sebaliknya Baloski bersama dengan Marcel yang ter-takedown. 1 pixel HP. Kelra still survive. Nazara sebenarnya udah bagus banget Lim. Tapi sorry to say ternyata Dewi Fortuna berpihak ke para pasukan dari tim Onyx. Ya. Sansnya dapat buff juga. Dan Lutfi last hit terhadap Turtle Om. Bikin goldnya sekarang ketarik. Iya, lumayan ketarik. Tapi masih imbang ya sebenarnya. Ketarik tapi masih berimbang. Jadi masih bisa dilawan untuk Geek juga. Kita melihat Kenzie dengan Cloud-nya yang sudah menyelesaikan Golden. Baru saja selesai juga untuk Golden-nya. Jadi hanya butuh, sebenarnya WON ini penting banget untuk Kenzie ya. Jangan sampai dia tiba-tiba harus berduel 1 melawan Titani biru. Atau Wesker jarak dekat. Itu sih kaget dikit ya itu damage-nya. Wah itu bukan kaget dikit tapi oke sih. Itu hilang nih langsung. Sakit banget emang. Untuk flex itemnya masih belum kelihatan ya. Biasanya sih Kelra pakai Malefic Roar atau si Halberd mungkin. Dia menuju ke arah Malefic Gun tapi Lim kalau yang kulihat sekarang. Bisa jadi juga Malefic Gun open juga karena dia butuh range ya untuk makan depannya ada 2. Targetnya lumayan susah. Udah jadi ya Malefic Baru Gun selesai. ya? Baru selesai. Oke. Dan Malefic Gun lumayan enak cari range. Tapi Keyboy targetnya juga nggak banyak nih jujurnya Om. Iya. Untuk Keyboy sendiri untuk narik sebenarnya paling oke ke ini ya. Jelas Harley kan. Di Nazara kalau memang dapat, cuma Nazara juga lumayan licin. Space Escape ini cuma dipakai kalau memang pasti. Dan dia selalu naruh di belakang nih topinya dia. Ya oke, tapi lihat Keyboy, Tsunami Slam, instant kill terhadap Baloy dan pakai kagak memang di balik kanan dari Blazing Duet from Kenzie. Nazara berhasil melakukan 1 point kill, tapi lihat di depan sana Marcel harus hilang oleh seorang Kelra. Sakit dengan banget. Weskernya yang terlalu sakit. Happy birthday, Selamat. lagi kembali untuk kesekian kalinya. Deadly Magic tidak bisa menumbangkan Lutfi. Dewi Fortuna berada di pundak Onyx kembali, Lim. Ya. Selamat ya udah tipis banget itu darahnya. Tapi lagi-lagi Wesker Om. Wesker yang berbahaya ya.
Tapi Geek juga bagus banget tuh. Kayak Geek ini hanya menunggu tadi dan begitu ada tsunami slam yang dibuka. Responnya mereka adalah dengan membalas ada Blazing Duet, terus juga mereka langsung maju EOG. dengan Space. Iya benar ada EOG, Space Escape maju ke depan. Jadi itu respon yang sangat manis untuk Geek. Tuh, lihat kondisi Nazara. Sebenarnya Nazara udah bagus banget ya. Tadi dia senyap mainnya. Dia nggak terlalu ter-highlight. Jadi biar fokusnya ke arah Marcel, ke arah Kenzie, sama Aboy. Dan dia bebas bermain kemanapun. Cuma problemnya adalah 2 kali poin penting yang harusnya didapetin sama Geekfam. Gak dapet om. Nazara ngebom Belum atas. ya. Oh, Nazara. Poke damage saja tapi dikejar sepertinya. Terlalu jauh gak sih? Oh no. Oh, tsunami slam. Langsung ada pertarungan dari cover. Tapi tampaknya malah Kibo yang ter-take down. Bahkan Dapat lalu dua. juga dapat cover menuju ke arah Ludwig. Kyrie. Gak ada jalan untuk pulang. Malah coba dimakan ditelan bulat-bulat oleh Apoy. Tersisa 2 pemain saja. Untungnya dua-duanya high ground defender. Untungnya itu. Wah, tapi Nazara luar biasa untuk Nazara. 2 double kill tadi. Didapetin oleh dia dan bahkan Lord ini akan menjadi milik Geek tanpa ada kontes. Bener, dan thanks to Geekfam. Mereka benar-benar melakukan cover Wow. yang sangat luar biasa. Geekfam, The King Slayer kah? Israel kah? Israel kah ini? Sama kali ini udah kelihatan dari mid-nya juga udah mulai kebongkar. Lord didapetin sekarang free untuk kick ya karena udah nggak mungkin dikontes lagi. Goldnya juga di mereka. Tapi mungkin sisi Onyx ini masih punya high ground defense om. Iya. Yang lumayan kuat sebetulnya. 2. 2 betul. Tapi kita juga sering melihat Onyx berusaha untuk maju ngebuka inisiasi. Mereka yang dibalikin. Itu terjadi gak cuma sekali ya, tapi berulang kali. Iya iya, targetingnya tadi bareng Lutfi ya, ngejar Iya. Nazar. Damage-nya makanya kurang. Karena kalau yang kayak Kelra atau kayak Sans nggak mungkin sih sampai depan sana tadi kan. Ya, kita lihat Geek, mereka sudah mulai membangun serangan ya. Pincangin dulu mungkin tadi Crips buff yang diambil, dan terus juga mereka bisa dorong 3 lane ini. Sehingga ya cukup memungkinkan untuk Geek bisa mecahin dulu dari shield yang dimiliki oleh Bestaret. Oke. Divine Glaive lagi Aboy dan Nazara, penetnya udah cukup nih. Dan jangan lupa ya, damage dari Aboy akan lebih sakit dari Geniusnya untuk Nazara. Dan ngomongin item defense, Berradian dan juga Domi nih. Bisa-bisa Kiboy dimakan. Iya. Ya ada, oh shield tengah bahkan udah gak ada ya, udah menit ke-12 juga. Yap. Tapi kayaknya masih agak ragu ya. Masih belum mau ditembus. Mereka sabar dulu. Sakit banget tuh kartunya. Iya, itu kartu doang tuh Lim. Kelilipan doang dikit. Dan kalau gue lihat, ini nih tembok untuk pembatas antara high ground dan tidak. Itu menjadi sebuah poin berbahaya sih untuk Kelra kalau dia terlalu sering lewat situ untuk saat ini. Karena kita benar-benar nggak melihat di mana potensi dari Harley itu berada. Dia bias banget, bisa di kiri kanan depan belakang Lim. Iya. Kecuali memang Harley kelihatan ya di atas. Iya, Harley-nya kelihatan di atas, oke nggak masalah. Karena tadi dia sempat lewat pas lagi para pasukan Geekfam di rumput depan di jungle-nya. Tapi mungkin memang Harley aja sih. Atau kalau stun pasti Lapu paling pakai flicker. Ya. Buat nangkep ke Kelra ya. Setidaknya Kelra Flicker aja itu juga udah cukup mahal menurut gue untuk Geek. Iya. Udah jadi informasi yang bisa langsung ditangkap Nazara lah seenggaknya. Tapi akan turun sedikit mungkin penjagaan zonanya lebih ke biar Onyx gak keluar aja. Ya, dijaga ya. Jadi ini sambil menunggu juga untuk next lordnya bakal spawn kembali. Dan Magic Sentry tertrigger untuk di bagian atas. Purple buffnya terancam terambil kembali oleh Geek. Diambil. Ya, pasti mereka tidak akan memaksimalkan apapun yang dimiliki dari tim Onyx. Kalau bisa Onyx tempur 5 versus 5 dengan keadaan terburuk mereka. Oke, dan jangan lupa ya untuk Onyx di losing condition. Kita tuh nggak banyak sampel sebetulnya. Dan ini salah satu sampel yang bakal menarik seharusnya. Lihat dari Onyx apa yang akan mereka lakukan nih. Di kondisi under gold. Ada Lord juga sebentar lagi. Setupnya bakal kelihatan semua di sini. Lane kalah, laning kalah, gold kalah. Tapi ya mungkin beruntungnya atau ada satu antisipasinya adalah mereka punya 2 hero high ground. Itu menurutku penting sih. Ya, cuman ya buat panjangin lane ini ada Kenzie loh ya. Jangan lupa lihat cloudnya di bagian topnya. Panjangin lane, nyisain 1 katapult. Cukup. Oke, Marcel mereka bagus. mencari di mana Nazara berada. Informasi didapatkan Nazara masih bisa meloncat ke kiri ke kanan. Marcel. Tidak dapat dia. Masa menutup menuju ke arah seorang Kyrie. 2 tim yang berbeda di Kelra ter-take down. No Kelra, no party. Para pasukan dari tim Geekfam, mereka memukul mundur Onyx. Melepaskan Lord, membuat Geekfam menjadi perkasa. Untuk di game yang ketiga. 6.000 om. Iya, ini dia. Akan semakin terjal pasti untuk Onyx. Tapi luar biasa untuk Geek.
Mereka melihat Kelra di depan tadi, blazing duet langsung dengan Kenzie. Meleduk bahkan. Dia adu tembak gak kuat tadi Om. Iya, dan bahkan gak ada kombinasi yang kita lihat tadi kan. Misalnya Kalia Beatrix ini bisa bekerja sama, gak ada sama sekali. Gak ada. Gue pikir tadi udah siap Wesker. Iya. Ternyata enggak kan, dia tembak pakai Nibiru dan itu ternyata gak kuat. Ice Queen One udah jadi juga untuk Aboy. Lord ke arah bawah. Mungkin Trillian Push ini salah satunya cara untuk nabrak Om. Setidaknya best turret deh, bilang semua. Pecahin dulu ya buat best turret-nya. Kalau dari goldnya semua tertinggal, kecuali memang Kelra yang masih ada ya. Tapi itu dia Nazara dengan Harley yang memang menjadi pegangan sampai dengan sejauh ini. Iya, Harley-nya benar-benar gak keretek ya. Yap. Jaun dan bakal lihat dipasang dengan Lutfi. Sakaratul Maut memaksa Lutfi mengeluarkan flickernya tapi tak mampu. Clear yang sangat cepat dilakukan Kelra dan juga di arah bottom lane. Mau tidak mau harus lepas dari best turret. Itu udah the besting dari yang terburuk. Ya. Masih bisa ketahan berarti ya. Atau hati-hati di next wave. Bisa jadi nih, mereka mau masukin 3 lane lagi. Soalnya midnya di hold. Dan Iya. bawahnya Harley bisa masuk. Bisa sih kalau memang mau maksa ya, Ya, lewat bawah juga. Harley bisa masuk, jadi mau timpa di tengah, timpa di atas. Harley-nya bisa ngeflank. Wah, cepat banget clear-nya. Dari atas mungkin. Oke, Kelra. Gak bisa. Kali ini jangan lupakan para pasukan dari tim Onyx mereka kenapa berkumpul? Pertama, mereka ingin menjaga core mereka tidak kena full deadly magic dengan poker trick-nya. Body block penting banget di sini. Oh, masih bisa defense berarti dari Onyx. Gempuran 6.000 gold. Keunggulan Geek Fam naik sekarang memang, tapi game masih berlanjut. Ya, game on ya, game on. Sebenarnya ini Geek mereka udah kayak pegang kunci winning condition mereka. Tinggal mereka jaga saja agar tidak ada pemain mereka yang memang overextend juga ya. Karena kita melihat Onyx ini sangat terbatas nih untuk vision mereka. Yes. Bukan terbatas lagi sih Om, ruang geraknya bahkan. Iya. Karena mau coba dia main jauh aja bisa di solo kill. Yap, masih ada Kairi tadi ya sempat dapetin orange. Tapi purple-nya kayaknya nggak bakal dikasih juga. Ya dia udah buang banyak tadi Om untuk buka vision di bawah doang. Sekarang ya lebih ke defensif dulu nih mau nggak mau. Mereka untuk offense pun susah. Kecuali memang dari Geek Fam tuh ada sedikit misplay dari in and out. Contoh misalkan atasnya muncul bawahnya juga. Nah mungkin iya Onyx bisa ngambil 1 kill setidaknya. Cuman ya itu kan momen yang agak susah ya. Wah dibuka. Mereka melihat vision yang sangat jelas di mana sosok dari Lapu-Lapu berada dan Kelra langsung standby on position. Tandanya Lim, ini bakal ada tim fight yang menggunakan sistem featuring Kelra dan juga Kiboy. Yap, harus ngeflank ya. Cari satu. Sekarang Lord muncul. Ini Lord yang bakal mahal banget sebenarnya. Lihat Geek Fam yang udah mulai deket juga. Setuju. Let's see kontes seperti apa dari Onyx. Wah, mereka bakal coba info. Kairi di depan sana bakal coba ditutup oleh seorang Maleski. Damage-nya langsung ada Tsunami Slam. Ditembak oleh Kelra, memilih mundur ke arah belakang. Yoji? Yoji-nya gagal. Ada 2 tim yang berbeda. Mereka berhasil mendapatkan seorang Maleski. Kelra masih coba untuk diselamatkan dengan adanya Wesker. Tidak tertakedown sama sekali. Permasukan dari tim Geek Fam mencoba untuk Kiboy defense, down. tapi Marcel terlalu gagal dan perkasa membuat Kiboy tertinggal di depan sana. Wow, tanpa adanya Kiboy berarti kali ini 4 lawan 5. Lord juga udah muncul masuk lewat bawah nantinya. Oh, Baloy masih hidup loh. Baloy masih selamat tadi. Yap. Dan gak ada setupper untuk Onyx sekarang ya. Mereka gak bisa main pick off dengan Tsunami Slam. Jadi ini harus bergantung terhadap AoE yang mereka miliki. Marcel berada di garis depan. Bakal coba Lutfi membuying time dengan Sansa Sakaratul Maut. Banner Rest telah dikeluarkan. Membuat Lutfi pemasukan down. dari tim Geek Fam. Mereka berhasil mendapatkan satu persatu. Lutfi down. Dan Oh, Geek terlihat Fam. PS-nya. Geek Fam. Out of Guardian. Fokus ke arah base. Mereka gak peduli apa yang terjadi. Dan The King Slayer is back. The Sky King harus tumbang di match yang kedua kali ini. Menunjukkan kepercayaan dari seorang champion terhadap Geek Fam. Membuktikan